Siapa yang tidak mengenal Danau Toba? Danau Toba adalah danau terluas dan terbesar se-Asia menurut Guinness World Record dan terletak di pegunungan Bukit Barisan, membentang di 7 kabupaten di Sumatera Utara. Di antaranya Kabupaten Tobasa, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, serta Kabupaten Tapanuli Utara. Sebuah danau dengan panjang 100 km dan lebar 30 km. Selain menyandang gelar terluas se-Asia, Danau Toba juga menyandang status sebagai danau yang terdalam dengan kedalaman mencapai 508 meter. Kita pasti tahu kalau Indonesia merupakan negara kepulauan. Istilah kerennya adalah archipelago. Jumlah pulau di Indonesia menurut data terakhir mencapai 17.504 pulau, jumlah yang tidak sedikit. Dan salah satunya adalah Pulau Samosir, pulau vulkanik di tengah Danau Toba. Pulau Samosir ini memiliki luas 63.000 hektar atau kurang lebih 640 km persegi. Perbedaan luasnya dengan Singapura tidak terlampau jauh, sekitar 9 km persegi. Karena Singapura luasnya kurang lebih 72.150 hektar. Salah satu keajaiban alam yang satu ini memang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Keindahannya yang elok, dengan air biru yang menawan, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan Pulau Samosir yang ada di tengahnya, membuat tempat ini memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Bahkan keindahannya pun diabadikan dalam sebuah lagu yang dibawakan oleh penyanyi lawas tahun 90-an yang bernama Julius Sikanggang. Memiliki judul lagu yang sama seperti objek wisatanya, yaitu Danau Toba. Maaf, bukan ini, Deng. Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, apa kalian tahu? Dulunya, Danau Toba adalah sebuah gunung berapi. Maaf, lebih tepatnya, super volcano. Iya, benar. Super volcano. Super volcano merupakan gunung berapi yang mampu menghasilkan letusan vulkanis dengan ejekta lebih besar dari 1000 km kubik, yang lebih besar dari peristiwa vulkanis manapun dalam sejarah, dikarenakan super volcano memiliki kantong magma yang besar, sehingga memiliki output letusan yang sangat besar, dan bisa menyentuh hingga puluhan kilometer. Gunung ini diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang membentuk kaldera berukuran besar yang diisi oleh air, yang saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Ngomong-ngomong soal kaldera, banyak yang menganggap kaldera itu sama dengan kawah. Ternyata mereka berbeda. Apa itu kawah? Kawah merupakan bagian ujung lubang angin dari tempat magma keluar dalam bentuk gas dan juga lava. Sedangkan kaldera merupakan fitur yang terbentuk dari runtuhnya bagian gunung dan akibat dari kosongnya kantong magma di bawah gunung berapi. Danau Toba terbentuk dari 3 letusan besar. Letusan pertama terjadi pada 800.000 tahun yang lalu yang menghasilkan kaldera di sisi utara. Kemudian letusan kedua pada 500.000 tahun yang lalu membentuk kaldera di sisi selatan. Baru pada letusan ketiga ini yang menjadi letusan terbesar terakhirnya pada 74.000 tahun yang lalu, mengubah Gunung Toba menjadi danau. Letusan yang ketiga ini mengeluarkan 2.800 km kubik magma riolit yang setara batuan padat, di mana setidaknya 800 km kubik abu diendapkan sebagai selimut abu yang luas di Samudra Hindia dan Asia Selatan. Diyakini bahwa letusan tersebut telah menciptakan sejumlah gas belerang beracun.
serta menyebarkan material piroklastik halus di benua yang berdekatan di Afrika dan Asia selama 9-14 hari dan mencakup setidaknya 4 juta kilometer persegi di Asia Tenggara. Lapisan abu toba tersebar luas di Laut Cina Selatan, Malaysia, Laut Arab, melintasi Samudra Hindia sekitar 4.500 km dari barat kaldera, serta di seluruh India dalam 10-15 cm abu. Di salah satu situs lembah Lenggong, di Malaysia rata-rata tebal abu mencapai 10 meter. Di Teluk Benggala dan Samudra Hindia, tebalnya sekitar 10 cm. Sedangkan di cekungan aluvial dapat mencapai 2-5 meter. Dan kemungkinan abu dari letusannya mencapai Asia Tengah dan Timur Tengah. Selain membentuk kaldera yang sangat besar, letusannya disebut mempengaruhi kondisi dunia. Diperkirakan hampir memusnahkan umat manusia karena hanya sedikit orang yang bisa selamat darinya. Bencana tersebut mengakibatkan populasi manusia mengalami penurunan yang sangat drastis, di mana diperkirakan hanya 5.000 sampai 10 orang saja yang mampu bertahan dari letusan tersebut. Tidak hanya manusia saja, letusannya dianggap sebagai peristiwa bencana yang menyebabkan deforestasi, menghancurkan populasi hidup vegetasi, dan juga hewan. Letusan Gunung Toba juga menyebabkan tsunami besar di berbagai belahan dunia. Tak sampai di situ, erupsi tersebut membuat atmosfer tertutup hingga 6 tahun lamanya, membuat suhu udara menjadi dingin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suhu dunia bisa turun sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius. Bahkan karena kondisi tersebut, bumi disebut mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim. Hingga kini, sejarah dan dampak letusan Gunung Toba yang memunculkan Danau Toba pun masih menjadi bahan penelitian para peneliti. Walaupun Gunung Tambora serta Gunung Krakatau merupakan letusan yang terkenal di dunia, namun letusan dari Gunung Toba sendiri dikabarkan melebihi dari kedua gunung tersebut. Uniknya lagi, letusan Gunung Toba sama sekali tidak tercatat di dalam buku. Perlu kalian ketahui juga kalau Gunung Toba merupakan satu-satunya supervolcano yang ada di Indonesia. Pada tahun 1939, seorang geolog Belanda bernama Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan Toba adalah sebuah gunung berapi. Belakangan, beberapa peneliti lain menemukan debu riolit yang usianya sama dengan batuan Toba di Malaysia. Bahkan juga sejauh 3.000 km ke utara hingga India Tengah. Beberapa ahli kelautan pun telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Para peneliti awal, Van Bemmelen, juga Aldis dan Ghazali, telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan maha dahsyat. Namun penelitian lain, Verstappen, Yokoyama, Hehanusa, serta Nishimura, menduga kaldera itu tercipta lewat beberapa kali letusan. Peneliti lebih baru juga mengatakan Knight dan sejawatnya, serta Cessner dan Ross, memberikan perkiraan lebih detail. Kaldera Toba tercipta lewat 3 letusan raksasa. Penelitian yang lebih baru mengungkapkan bahwa kompleks kaldera Toba terbentuk melalui serangkaian 4 letusan besar penghasil Ignimbrite Pleistocene yang dimulai pada 1,2 juta tahun yang lalu. Bagi yang tidak tahu Ignimbrite adalah batuan beku piroklastik yang merupakan perluasan dari tufa yang mengeras. Simpelnya, Ignimbrite itu terbentuk dari campuran abu vulkanik yang tersortasi sangat buruk bersama dengan batu apung lapilli yang memiliki fragmen titik yang tersebar. Perlu kalian ketahui juga kalau letak Gunung Toba sendiri memang rawan bencana. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak
di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut pun masih hidup, karena hampir setiap tahunnya mereka bergeser atau menumpuk lempeng lainnya dengan jarak tertentu. Contohnya saja, lempeng Indo-Australia yang menumpuk lempeng Eurasia sejauh 5-7 cm per tahun, atau lempeng Pasifik yang bergeser secara relatif terhadap lempeng Eurasia sejauh 11 cm per tahun. Biasanya proses tersebut dinamakan subduksi atau penyusupan. Lalu, bagaimana manusia dulu bisa selamat dari bencana itu? Para arkeolog melaporkan bahwa beberapa Homo sapiens yang hidup di Afrika bisa selamat karena mengembangkan strategi sosial, simbolis, dan ekonomi yang canggih. Homo sapiens melanjutkan ekspansinya dan menghuni benua Asia 60.000 tahun yang lalu dalam satu gelombang melalui garis pantai Samudra Hindia. Meski banyak perdebatan mengenai waktu penyebaran manusia pasca vulkanis Toba, tapi teori ini diungkapkan berdasarkan laporan catatan stratigrafi kuno yang ditemukan di situs Daba di Lembah Son, bagian utara India. Menurut studi juga, arkeolog terbaru pun mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa populasi manusia berkembang di India 80.000 tahun yang lalu, dan mereka selamat dari salah satu letusan gunung berapi terbesar. Dari studi tersebut, diketahui bahwa perkakas yang ditemukan identik dengan yang digunakan oleh Homo sapiens di Afrika pada rentang waktu yang sama. Chris Clarkson, peneliti dari University of Queensland, yang juga terlibat dalam studi mengatakan, fakta bahwa perkakas ini tidak hilang pada saat letusan besar Toba atau mengalami perubahan dramatis, menunjukkan bahwa ada populasi manusia yang selamat dari bencana tersebut dan terus menciptakan alat-alat untuk memodifikasi lingkungan mereka. Clarkson dan ilmuwan lain dalam penelitian tersebut menduga letusan besar Toba tidak terlalu mengakibatkan pendinginan global hingga menciptakan periode zaman es baru. Bukan berarti kalau gunung ini sedang tidur, dia tidak akan bangun serta menunjukkan kemampuannya, karena suatu saat nanti pasti akan meletus juga. Namun, memang belum ada yang bisa memastikan dengan akuratnya kapan akan meletus kembali. Para ilmuwan telah mempelajari super vulkano Toba dan menemukan gunung berapi tersebut tetap aktif dan berbahaya selama ribuan tahun setelah letusan super. Studi ini juga ditulis bersama oleh para peneliti dari Universitas Heidelberg, Badan Geologi Indonesia, Dr. Jack Gillespie dari Curtin School of Earth and Planetary Science, dan The Institute for Geoscience Research, yang merupakan lembaga penelitian ilmu bumi unggulan Curtin. Melansir Science Daily 3 September 2021, Profesor Martin Danisic, penulis utama Australia dari John D. Latter Center yang berbasis di Curtin University, mengatakan bahwa gunung berapi super sering meletus beberapa kali dengan interval puluhan ribu tahun antara letusan besar, tetapi tidak diketahui apa yang terjadi selama periode tidak aktif. Memperoleh pemahaman tentang periode tidak aktif yang panjang itu akan menentukan apa yang kita cari di super vulkano muda yang aktif untuk membantu kita memprediksi letusan di masa depan, kata Profesor Danisic. Temuan itu menantang pengetahuan yang ada. Dalam mempelajari letusan, biasanya melibatkan pencarian magma cair di bawah gunung berapi untuk menilai bahaya di masa depan. Menurut Profesor Danisic lagi, sekarang ilmuwan harus mempertimbangkan bahwa letusan dapat terjadi, bahkan jika tidak ada magma cair yang ditemukan di bawah gunung berapi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep tentang apa yang meletus perlu dievaluasi lagi.
Danzig juga mengatakan bahwa letusan super dapat berdampak secara regional dan global. Pemulihan mungkin butuh waktu beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad. Melansir Independent, 5 September 2021, sampai saat ini secara luas diperkirakan bahwa kemungkinan ledakan bergantung pada keberadaan magma cair di bawah gunung berapi. Tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan Profesor Danzig dan para peneliti dari seluruh dunia, ditemukan bukti bahwa letusan bisa saja terjadi, bahkan jika tidak ada magma cair yang ditemukan. Tetapi, fakta bahwa magma tampaknya terus mengalir hingga 13.000 tahun setelahnya cukup menarik penelitian para ilmuwan. Karena hal itu mungkin menunjukkan bahwa letusan dapat terjadi tanpa kehadiran magma cair di tempat pertama. Dan hal apa saja yang bisa terjadi apabila Gunung Toba itu meletus kembali? Pertama, jutaan ton asam belerang akan membuat dunia gelap total. Dulu, dalam sekali hentakan erupsi, Gunung Toba kuno mampu memuntahkan jutaan ton asam belerang ke udara. Ketika ini terjadi, maka dunia akan dipenuhi dengan asap beracun yang seperti mencekik kerongkongan. Bahkan, ketika letusan ini terjadi di masa lampau, dunia tiba-tiba gelap seketika, seperti ketika Sumatera dan Kalimantan terkena bencana asap, namun dengan tingkat yang lebih parah lagi. Bahkan momen kegelapan ini diperkirakan tak hilang dalam waktu beberapa tahun. Kedua, tentunya akan banyak korban berjatuhan, seakan-akan kehidupan akan mati. Tak hanya membuat dunia gelap dan polusi, erupsi Toba di masa lalu juga membuat kehidupan seakan berakhir. Bagaimana bisa? Ya, karena material erupsinya menyelimuti bumi secara keseluruhan. Alhasil, sinar matahari terhalang total sehingga tidak mendukung kehidupan. Fotosintesis mati, tumbuhan layu seketika. Hewan-hewan dan manusia akan mulai kehilangan waktu mereka. Dampak erupsi yang tak hanya sebentar pun berakibat matinya kehidupan. Dan juga akan menghasilkan cuaca ekstrim hingga puluhan tahun. Ketiga, samudera menjadi sangat dingin, lalu akan mengakibatkan cuaca ekstrim hingga puluhan tahun. Seorang geolog dari New York University, yang entah siapa namanya, melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana iklim bumi di masa lalu. Ia pun melakukan penggalian di dasar laut dan menemukan sebuah benda bernama foraminifera. Apa itu foraminifera? Foraminifera merupakan kelompok organisme mikroskopis yang termasuk dalam filum protozoa dan kelas foraminifera. Mereka adalah organisme uniseluler yang memiliki cangkang luar yang keras dan berlubang yang disebut tes. Foraminifera hidup di lingkungan air laut, air tawar, dan terkadang di tanah. Dari sini ia pun terkejut bukan main, karena ini merupakan indikasi kalau dulu bumi suhunya sangat ekstrim. Penelitian ini pun dikembangkan, termasuk dengan penemuan debu-debu vulkanis kuno di Greenland. Lewat penelitian ini, akhirnya terkuak sebuah titik temu. Si peneliti yakin jika ada sebuah fenomena yang memicu suhu ekstrim ini, dan pada akhirnya diketahui jika penyebabnya adalah erupsi Gunung Toba. Sang geolog juga menyebutkan jika gara-gara erupsi ini, samudera di seluruh dunia mengalami penurunan suhu sampai 5 derajat Celcius, hampir beku. Keempat, Danau Toba dan Pulau Samosir akan lenyap. Dampak dari letusan Toba di masa lalu adalah kaldera yang bisa kita lihat hari ini. Lalu, bagaimana jika letusan yang identik seperti 74.000 tahun lalu terjadi lagi? Mungkin Danau Toba dan Pulau Samosir akan lenyap. Bahkan bisa saja Sumatera akan terbelah. Seperti yang kita bahas tadi, Gunung Toba terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kelima, memicu gunung berapi lain, karena ketika satu bereaksi, maka yang lain pun akan terpicu. Gunung api memiliki jalur penghubung antara satu dan yang lainnya. Ketika satu bereaksi,
maka yang lain pun akan terpicu. Seperti kasus beberapa waktu lalu, ketika gunung-gunung api di Indonesia perlahan